Indonesia akan menjadi tempat uji coba bagi vaksin penyakit tuberkulosis alias TBC yang tengah dikembangkan oleh pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia Bill Gates. Oh, ini yang kemarin ya ceritanya baru ya, Bill Gates ketemu Prabowo ya. Seolah-olah kita jadi kelinci percobaan gitu ya, karena kok jadi tempat buat meneliti, tempat uji coba barang baru ya kan. Bahkan dalam kasus ini ya, untuk vaksin TB sendiri di Indonesia juga udah ada penelitiannya. Nah, ini masalahnya nih ya, kenapa kita harus cari vaksin TB atau vaksin TBC yang baru? Oh, ini Indonesia jadi kelinci percobaan. Ada yang bilang, tahu nggak sih kalau uji coba vaksin itu sering banyak efek sampingnya, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Dok, kenapa Indonesia yang dipilih untuk uji coba vaksin TBC kemarin tuh dok dari Bill Gates? Apakah ini artinya Indonesia jadi kelinci percobaan? Oh, ini yang kemarin ya ceritanya baru ya, Bill Gates ketemu Prabowo ya. Nah, terus katanya mau bikin Indonesia sebagai situs penelitian untuk vaksin TB yang baru gitu ya. Ya itu memang seolah-olah kita jadi kelinci percobaan gitu ya, karena kok jadi tempat buat meneliti, tempat uji coba barang baru ya kan. Tapi yang namanya barang baru, obat baru, vaksin baru kan memang harus diuji coba. Kalau nggak diuji coba, siapa yang mau pakai? Ya kan? Jadi memang perlu sih ada tempat untuk uji cobanya. Nah, tapi kalau bicara tentang kok jadi kelinci percobaan, menurut saya sih enggak juga ya. Di mana-mana di seluruh dunia, setiap kali ada obat baru, ada vaksin baru, selalu ada tempat atau situs dan populasi atau masyarakat yang volunteer menjadi relawan untuk uji coba barang, obat atau vaksin yang baru. Jadi nggak cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia juga ada, di negara maju, di Eropa, di Amerika. Berarti waktu vaksin COVID, kan tuh di seluruh dunia semua peneliti berlomba-lomba dan itu dari berbagai negara. Bahkan dalam kasus ini ya, untuk vaksin TB sendiri, di Indonesia juga udah ada penelitiannya. Jadi ada peneliti yang meneliti vaksin TB di Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Jadi ini bukan yang berita baru sih sebetulnya. Oke, terus lalu katanya ini vaksin udah sampai di tahap uji coba klinis fase 3, itu maksudnya apa ya dok ya? Uji coba fase 3 itu artinya bahwa penelitiannya udah masuk tahap akhir sebelum akhirnya bisa dilisensi dan dipasarkan. Awalnya setiap vaksin itu untuk memastikan keamanannya, maka itu harus diuji coba ke hewan dulu. Ya, hewan coba. Nah, setelah diuji coba ke hewan dan dinyatakan aman, baru masuk ke uji klinis. Nah, uji klinis itu ada 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 biasanya skala kecil. Ya, itu mungkin hanya 50-100 orang untuk mengetahui tingkat keamanannya. Ada risikonya atau enggak. Dan apakah vaksin ini memang ada hasilnya atau enggak. Skalanya masih sangat kecil. Nah, fase 2 ini untuk mengukur hasilnya. Jadi biasanya udah mulai 100-500an orang. Dari 100-500 orang ini nanti diukur dosis berapa yang memberikan efektivitas terbaik dan efektivitasnya berapa besar. Walaupun sebetulnya dosis itu sudah ditentukan dari fase 1, tapi nanti di fase 2 akan lebih ditegaskan lagi, misalnya jadwal-jadwalnya dan sebagainya itu kita mulai di skala yang lebih besar. Dan pada akhirnya ketika udah masuk ke tahap 3, akhirnya tahap akhir, itu udah diuji coba untuk skala besar. Yang tadi untuk tahu efikasi vaksin menimbulkan antibodi, berapa tinggi antibodinya. Nah, di tahap 3 itu dicoba di skala di atas 500, bahkan ribuan sampai puluhan ribu orang untuk melihat di populasi bisa memberikan proteksi berapa besar. Dan kemudian juga untuk melihat apakah ada efek samping yang jarang atau bahkan sangat jarang yang baru kelihatan ketika diberikan di jumlah yang sangat besar. Jadi harusnya sih kalau masuk di tahap 3 itu sudah relatif sangat aman, hampir nggak ada yang namanya reaksi simpang. Kemudian juga biasanya sudah terbukti efektivitasnya. Intinya relatif lebih aman lah kalau dibandingkan masih yang di uji coba tahap 1. Lalu berarti vaksin M72AS01E ini aman ya dok ya? Ya, kalau melihat tadi ceritanya
vaksin M72 ASO1E ini kan yang didanai salah satunya oleh Bill Gates tadi ya. Ya, ini memang vaksin yang di dunia itu udah masuk ke clinical trial phase 3 ya, atau uji klinis tahap 3. Harusnya sudah relatif aman ya. Hanya kita masih mencari adakah kemungkinan ada reaksi simpang yang kecil-kecil yang sangat jarang yang mungkin terjadi ketika itu diberikan pada banyak orang di populasi yang beda-beda. Jadi ini bukan barang baru sebetulnya, dan ini juga sudah diteliti di 7 negara selain Indonesia. Kalau boleh bilang bahkan di Indonesia sendiri sudah mulai sebetulnya penelitiannya dari tahun lalu gitu ya. Jadi tahun lalu sudah disepakati, sudah dimulai. Mungkin ini Bill Gates hanya meninjau, melihat lagi dan sebagainya. Jadi harusnya sih menurut saya sangat aman lah. Tapi tetap aja risiko yang kecil-kecil mungkin jadi itu masih akan direview terus sebelum ini akan dirilis. Apakah vaksin ini layak digunakan atau tidak? Kalau misalnya ada efek samping, itu apa yang terjadi dok kalau ada efek samping dari vaksin M72 ASO1E ini? Ya, dalam hal dunia vaksinasi kita sebutnya bukan efek samping ya. Yang kita sebut atau kita panggil dengan istilah KIPI selama ini atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu kita bahasakan sebagai reaksi simpang, reaksi yang menyimpang. Artinya harusnya memberi proteksi tapi malah ada reaksi. Karena ini biasanya bukan efek seperti obat ya. Obat itu kan ada obat flu, efek sampingnya ngantuk, atau obat jantung, efek sampingnya malah jadi ereksi gitu ya. Nah itu yang kemudian dipakai buat yang lain namanya efek samping. Di sini kita pakainya itu reaksi atau istilah reaksi simpang. Reaksi simpang ini artinya harus memberikan proteksi tapi ada reaksi-reaksi yang mungkin terjadi ketika tubuh sedang membentuk atau membangun kekebalan. Nah oleh karena itu kita sebut dengan reaksi simpang. Nah reaksi simpang untuk vaksin dalam penelitian itu kita justru kita cari ada nggak kemungkinan reaksi simpang yang mungkin terjadi dari vaksin yang masih baru ini. Kalau itu ada, ya kita catat. Kalau itu ada dan relatif berbahaya, kita monitor ketat. Kalau itu ternyata fatal, ya fatal itu bisa menimbulkan penyakit berat, cacat atau bahkan meninggal dan sebagainya. Biasanya ini akan direview dengan cepat dan bisa jadi dihentikan. Biasanya, ya. Tapi kalau sudah sampai di tahap 3, kemungkinannya sih kecil. Lalu bedanya vaksin M72 ASO1E ini dengan vaksin BCG yang sudah ada itu apa ya dok ya? Nah ini masalahnya ya, kenapa kita harus cari vaksin TB atau vaksin TBC yang baru. Jadi kalau kita lihat selama ini sebetulnya healthy people, kalian semua pasti sudah pernah mendapatkan vaksin TBC waktu bayi. Ya, buktinya gimana? Coba lihat di lengan kanan kalian. Ada lengan kiri, ada lengan kanan, buka gulung, ya. Saya nggak bisa gulung, terlalu panjang nih. Ya, nanti terlihat di sana ada satu semacam scar, keloid, bekas suntikan BCG waktu masih bayi. Ya, walaupun mungkin tidak semua dari Anda punya, mungkin ada beberapa yang dulu waktu kecil mungkin tidak bisa mendapatkannya, misalnya sedang sakit-sakitan atau orang tuanya bepergian kemana-mana, jadwalnya terlupa atau tertinggal dan sebagainya karena harus diberikan waktu bayi banget ya, 2 bulan pertama kehidupan. Ya tapi banyak yang punya. Ya kalau nggak punya lihat punya temennya lah, tanya ya. Nah itu namanya BCG, Bacillus Calmette-Guerin ya. BCG ini memang vaksin TB tapi sayangnya proteksinya sangat rendah. Efikasi atau efektivitasnya itu hanya sekitar 30-an%. Dan ini secara jangka panjang juga kita masih ragu. Mungkin buat anak-anak masih bisa melindungi, tapi apakah sampai dewasa sampai usia lanjut kemungkinannya tidak, ya atau kurang. Sehingga perlu adanya vaksin untuk mencegah TB yang baru. Karena kalau kita lihat yang namanya angka TB itu meningkat terus di seluruh dunia, di Indonesia apalagi endemis. Indonesia negara endemis TB. Angka kematian TB dunia 1,3 juta orang per tahun. Di Indonesia 100.000 sendiri. 100.000 orang meninggal karena TB atau TBC di Indonesia. Padahal penyakit ini sudah bisa
diobati. Nah, kalau bisa diobati, bisa di screening, bisa dideteksi, kenapa masih harus mati? Karena ini penyakitnya itu endemis dan biasanya pengobatannya yang lama menyebabkan banyak yang putus obat. Ya, banyak yang gagal. Ya, sehingga pencegahan paling efektifnya harus dengan vaksinasi. Sayangnya memang vaksinasi belum terlalu efektif yang ada sekarang. Oleh karena itu kita mesti coba vaksin TB yang baru. Di Indonesia sendiri, Prof. Erlina Burhan itu sudah cerita sama saya tahun lalu. Kami di Rumah Sakit Persahabatan sudah meneliti vaksin TB ini. Ya, dan kita lagi mencoba, siapa tahu nanti kira-kira kita targetkan 2027-2028 sudah mulai ada hasil. Ya, dan kita berharap dalam mungkin 5-10 tahun depan vaksin TB yang baru ini sudah bisa kita dapatkan bukan cuma buat bayi tapi juga buat orang dewasa, karena kita yang dewasa lebih banyak terpapar. Ketemu sama teman-teman yang batuk-batuk kronis, batuk darah, atau yang kurus, berat badannya tidak naik-naik, dan tanpa kita sadari ternyata dia menderita TB dan menularkan TB ke kita, teman sekerja, sekeluarga, serumah, dan sebagainya. Lalu vaksin ini bisa menyembuhkan TB atau hanya mencegah, Dok? Karena yang saya tahu beberapa kasus dari teman atau kenalan itu kayaknya pengobatan TB itu lama sekali dan bisa sangat mahal mungkin ya. Betul. Memang yang namanya pengobatan TB itu lama. Kalau kita bayar mandiri cukup mahal. Untungnya pemerintah sudah memberikan obatnya secara gratis. Dan pemerintah juga didukung juga dari untuk screening, termasuk untuk pengobatan oleh beberapa organisasi dan NGO. Seperti ada teman saya di KNCV. Mereka itu mendanai untuk screening TB, untuk pengobatan. Bahkan mereka juga kerjasama dengan pemerintah masuk ke puskesmas pengobatan, program untuk menjaring pasien-pasien atau pengidap TB. Ya, dan memang itu banyak. Dan pengobatannya yang lama membuat itu akan jadi susah dan banyak gagalnya. Jadi karena pengobatannya yang panjang dan seringkali screening kurang efektif, makanya kenapa perlu adanya vaksin. Tapi memang yang namanya vaksin itu hanya untuk mencegah. Ya, ada vaksin buat pengobatan tapi kayaknya tidak untuk yang ini. Ya, hanya sedikit vaksin untuk pengobatan. Dalam hal ini sebagian besar vaksin untuk pencegahan, dan yang ini pun kelihatannya juga untuk pencegahan. Mencegah supaya kita jangan sampai terinfeksi. Lalu karena uji coba ini ada di Indonesia, apa kira-kira manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dari uji coba yang dilakukan? Nah, justru itu saya heran ya, kemarin kalau dengar di sosmed di mana banyak yang bilang, wah ini Indonesia jadi kelinci percobaan. Ada yang bilang, tahu nggak sih kalau uji coba vaksin itu sering banyak efek sampingnya, bikin ini, bikin itu. Ada yang dikorbankan dalam tanda petik gitu ya. Kayaknya kayak kita nista banget kalau jadi negara buat tempat percobaan uji coba vaksin baru gitu. Padahal healthy people, ketika kita menjadi lahan buat uji coba vaksin baru, maka sebetulnya ya memang ada pro kontra pastinya untuk segala sesuatu ya. Tapi saya mau highlight juga karena sudah banyak yang ngomong kontranya di sosmed. Dan ini saya mau highlight juga bahwa ada loh beberapa manfaat-manfaat buat kita. Yang pertama, kita terekspos. Para ahli, para peneliti kita di Indonesia jadi tahu bahwa ada vaksin baru. Dan kita para penelitinya itu jadi lebih confident ketika melihat vaksin ini berhasil, akan cerita, menyebarkan, mengedukasi, atau bahkan seringkali nanti jadi pembicara-pembicara baik nasional maupun internasional. Ya, karena saya peneliti gitu kan. Saya yang melihat sendiri gimana perbandingan antara orang yang divaksin dan nggak divaksin. Jadi kita juga jadi secara ilmu pengetahuan kita terupdate dan kita bisa mengupdate orang lain. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya uji coba itu kan artinya ada kelompok yang tidak diberikan vaksinasi, ada kelompok yang diberikan vaksinasi. Ya, vaksinnya belum dijual, vaksinnya belum ada. Ya kan? Kalau vaksin ini berhasil, maka orang-orang ini yang sudah divaksin itu mendapatkan vaksin gratis duluan. Ya. Dan biasanya penelitian kan butuh sampel yang besar, beberapa ribu orang misalnya. Jadi beberapa ribu orang bisa mendapatkan akses terhadap pencegahan duluan, ya kan? Nah, by the way, yang namanya obat baru, vaksin baru pastinya mesti dicoba, ya. Dan untuk mencobanya tentu perlu tempat yang endemis penyakitnya. Karena kalau tidak endemis, berarti kita nggak bisa bandingkan
antara yang divaksin dengan tidak divaksin. Nggak bisa dibandingkan nih, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih banyak terkena penyakitnya. Ya orang penyakitnya nggak ada. Nah karena Indonesia salah satu negara endemis, maka dari itu Indonesia menjadi bagian dari tempat lokasi uji coba vaksin TB yang baru ini. Saya rasa ini akan lebih banyak memberikan manfaat bagi kita orang Indonesia daripada mudarat. Yang terakhir mungkin dok, pesan bagi masyarakat Indonesia dalam sebaiknya menanggapi uji coba vaksin. Menurut saya pribadi, kita bangsa Indonesia ini dulu sudah mengalami yang namanya penjajahan 350 tahun lebih karena kita hidup ke kota-kota dan kita menutup diri. Ya, sudah saatnya kita membuka diri, kita globalisasi. Sudah saatnya kita membaca, mendengar, cari tahu, cari informasi. Boleh ada informasi yang kontra, boleh kita dengar, tapi jangan lupa harus diimbangi juga dengan informasi yang pro. Ya, apa untungnya, apa manfaatnya, apa ruginya, atau mudaratnya. Baca semua supaya kita bisa mendapatkan gambaran lengkap. Ya, di dunia, di negara manapun, ya peneliti berlomba-lomba untuk menemukan teknologi terobosan baru, obat baru, vaksin baru untuk bisa melindungi orang lain, melindungi jutaan orang lain dari berbagai penyakit. Kenapa kita tidak mau ikut berkontribusi? Ya, apalagi kalau kita dapat akses pencegahan lebih dini di tempat kita sendiri, di mana negara kita memang negara endemis buat penyakit itu. Mari kita sama-sama dukung. Apalagi ini program didanai oleh Bill and Melinda Gates yang juga merupakan salah satu filantropis yang paling concern terhadap vaksinasi, paling concern terhadap public health, paling concern terhadap gimana caranya membuat semua orang sehat di seluruh dunia. Ya, dan yang mengembangkan vaksin ini juga bukan perusahaan abal-abal. Ini GSK. Ya, perusahaan yang memang pabrik vaksin sudah ternama, populer, sudah terbukti membuat atau memproduksi berbagai vaksin-vaksin baru, berbagai vaksin-vaksin yang sudah terbukti dan teruji di seluruh dunia. Ya nggak cuma itu aja, berbagai produknya sudah kita rasakan manfaatnya. Jadi saya rasa mari kita dukung sama-sama.